Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Haleluya. Semua diberkati Tuhan ya. Yang diberkati Tuhan tolong mengabaikan kami. Haleluya. Semua diberkati Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan pada pagi hari ini kembali mempertemukan kita umat Tuhan untuk bersama-sama di tempat ini kembali setelah beberapa bulan kita nggak bersama ya. Dan saat ini rasanya sungguh hati saya itu sangat bersukacita ketika Tuhan memberikan kesempatan kembali untuk kita berkumpul, bersekutu, menaikkan pujian di rumah Tuhan. Jadi ini mari kita minta pimpinan kuasa Tuhan untuk memimpin kepada kita ya, kehausan kita, roh yang dalamnya saat ini Tuhan akan penuhkan dengan sukacita Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Masih tercengang ya, karena suasana masih seperti ini ya. Mari kita akan bebaskan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi mari kita akan berdoa. Haleluya Yesus. Bapa kami di dalam surga, saat pagi hari ini ya Tuhan, hati kami sungguh sangat bersyukur karena Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami sidang jemaat-Mu, jemaat GSJR Kasih Karunia, semua dalam keadaan sehat Tuhan. Tidak ada yang mengalami sakit, tidak ada yang mengalami yang saat ini terjadi ya Tuhan. Kami mengucap syukur semuanya karena pemeliharaan-Mu ya Tuhan, semuanya karena perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa roh Allah menyertai kami sehingga pada saat pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini oleh karena kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami rindu bersama-sama untuk kami datang karena Tuhan membawa hati kami, membawa roh kami untuk kami boleh menaikkan pujian syukur kami, boleh menikmati Engkau ya Tuhan. Kami rindu roh Allah bekerja pada pagi hari ini atas kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang akan hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami, melawat kami, sehingga kami pulang dengan membawa kekuatan baru yang daripada-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami siap menyembah, kami siap memuji-Mu ya Tuhan. Dengan segala kekuatan yang ada pada kami, kami rindu mempersembahkan yang terbaik hanya bagi Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mungkin di luar sana ya banyak situasi yang mengkhawatirkan, menakutkan buat kita sebagai manusia yang masih memiliki daging ini ya. Kita merasa takut, tetapi biarlah dalam segala situasi dan keadaan kita akan tetap katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Bapak Ibu siap katakan Tuhan Yesus baik? Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Katakan Tuhan Yesus itu baik. Oh,
Kalau katakan Tuhan Yesus baik, nanti pakai drum saja ya. Coba yang lain bisa berhenti dulu sekejap, sejenak. Saya akan tunjuk satu keluarga, nanti katakan Tuhan Yesus baik, diiringi oleh drum yang keras ya. Jangan kalah sama suara drum. Saya akan tunjuk satu keluarga yang pertama, yang lain nanti siap-siap ya. Keluarga yang pertama, keluarga Pak Pri. 1, 2, 3. Yes, Tuhan Yesus baik. baik. Ya, sungguh amat baik. Yang keras Pak Pri. Amin. Haleluya, keluarga Pak Pri dulu. Ya, amin. Ya. Keluarga Bapak Malik. Kurang keras. Haleluya. Untuk selama bersama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Persiapkan hati kita, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Persiapkan hati kita untuk berikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku, amin Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti
kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Biar kita boleh merasakan kuasa Tuhan ada di tempat ini. Haleluya Yesus. Bawa pujian syukurmu kepada Tuhan. Bukalah hati dan roh untuk Tuhan pada pagi hari ini masuk ke dalam kehidupan kita. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Sampai kapanpun kami akan tetap percaya bahwa pemeliharaan dan penyertaan Tuhan tetap nyata atas kehidupan kami. Dalam situasi dan kondisi apapun kami percaya Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu sepakat memanggil namamu ya Tuhan, menyembahmu, memujimu. Terima kasih ya Tuhan atas kehadiranmu. Terima kasih Tuhan atas lawatanmu. Kami percaya nama Bapa dipermuliakan pada pagi hari ini. Sehingga kami pada saat pagi hari ini rindu ya Tuhan.
pada pagi hari ini untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menguasai hati-hati kami. Allah, kami buka hati untuk Roh Kudus memimpin, menguasai dan bertata di dalam hati kami. Biarlah setiap kebenaran firman yang ditebarkan hamba-Mu itu boleh tertanam dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kalau kami rindu hidup kami, hidup yang seturut dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang daripada surga, dan kami semua yang ada di tempat ini, kuasai kami tiada terkecuali ya Tuhan, semuanya. Biarlah bagian ini akan kami ambil, dan kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman dalam pimpinan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, selamat pagi. Salam Bapak Ibu, Saudara semuanya. Kita bisa kembali berkumpul di dalam rumah ibadah ini. Senang rasa hati untuk kami boleh bersama-sama dengan saudara di tempat ini dengan suasana yang memang maskeran ya agak ribet ya. Nah, saya pakai apa namanya kecil ini juga agak ribet, nah sobat-sobat ya. Nah, tapi ya ini kita tetap terus mengikuti aturan yang dianjurkan oleh pemerintah dalam tentang protokol kesehatan. Kemarin saya sudah lapor sama Bu Lurah. Ya, saya pikir ada petugas dari gugus tugas kecamatan yang akan memandu kita ya untuk kita beribadah, tapi rupanya tidak ada. Ya, udah jalan saja Pak. Ya, yang terpenting terus mengikuti aturan jaga jarak ya, bukan jaga pohon jarak, tetapi jaga jarak ya. Nah, lalu pakai masker, cuci tangan ya. Saya berharap juga saudara-saudara semua panasnya juga, suhu badannya juga normal semuanya ya. 36, 37, ada yang 40 ya. Kalau ada yang 40 coba istirahat di kamar saja ya, ya soalnya kepanasan lagi ya, 40 ya. Ya, tapi semuanya tadi 36 ya, ya 36,4 ya. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti aturan pemerintah. Kita bersyukur kita sudah dapat bersama-sama. Ini sebuah kerinduan di mana kita boleh beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan juga bersyukur pagi hari ini saya sangat berterima kasih buat tangan-tangan yang sudah terulur bagi rumah Tuhan ya. Saudara melihat ya hal-hal yang baru ya, saudara lihat ada gorden baru, ada kotak perpuluhan baru, ada mimbar yang baru. Bapak Ibu Saudara, saya sangat berterima kasih. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi ya. Dengan limpahnya saya percaya, doa saya agar supaya hati mereka terus senantiasa dengan beraninya mempersembahkan segala sesuatu miliknya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Apa segala sesuatu yang saudara persembahkan kepada Allah, Tuhan tidak pernah tutup mata ya. Dan juga mimbar yang lama itu juga sudah mengalir, rupanya ada hamba Tuhan juga yang sangat membutuhkan mimbar ya. Kita tidak bisa menahan diri Bapak Ibu Saudara. Selambu juga gorden yang lama juga ya, ada hamba Tuhan juga yang sangat membutuhkan gorden ya. Daripada nanti dibuat rumah tikus ya, lebih baik kan jadi berkat buat orang lain Bapak Ibu Saudara ya. Tidak ada salahnya apabila kita juga memberkati orang lain. Kalau kita diberkati, kita juga memberkati orang lain Bapak Ibu Saudara ya, untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya berkat-berkat itu akan terus dialirkan dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa ada banyak profesor-profesor, dokter yang saat ini sedang meneliti tentang obat yang akan dipakai untuk mengatasi penyakit atau virus corona ini Bapak Saudara, baik dari ilmuwan di Universitas Erlangga ya, masuk Dr. Purwanti dan lain sebagainya. Ada banyak ya profesor-profesor yang lain baik dalam dan luar negeri, mereka coba untuk meneliti gimana caranya ya
Bagaimana caranya bisa menemukan obat untuk penangkal ini, untuk menyembuhkan ini, Bapak Saudara. Ya. Banyak ada seorang dosen di Universitas Erlangga, dia sudah menemukan ada 5 kombinasi obat ya untuk virus corona ini, untuk penyakit corona ini selama 72 jam. Ya, 72 jam. Jadi itu 3 hari untuk masa penyembuhannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya sebenarnya sebelum ada corona ini virus itu sebenarnya sudah menyebar di mana-mana. Namanya virus itu sudah ada, ya. Cuma saja ini yang lagi satu memang namanya itu corona. Ya. Hal yang terpenting dalam kehidupan kita bisa sehat. Yang penting bahwa pikiran kita itu berpikir positif. Kita positif thinking saja, hatinya gembira, ya. Minum air putih, istirahat yang cukup, ya. Sebenarnya kita boleh kembali kepada obat-obat herbal, ya. Jadi jahe, ya, saya setiap pagi itu konsumsi jahe, ya. Ada bantuan juga bawakan jahe dari Sendang sana, ya. Kapan juga dari Subarun juga saya bawa jahe, ya. Jadi itu yang harus dikonsumsi supaya kita bisa tetap hidup sehat. Tapi yang terpenting bahwa pikiran kita harus positif, ya. Supaya pikiran kita positif, maka imun di dalam tubuh kita itu semakin meningkat. Ya, sudah banyak penyakit, pikirannya gemerungsung, ya, maka itu akan melemahkan imun yang ada di dalam tubuh kita. Satu perkara bahwa namanya kita ini manusia. Manusia itu penuh dengan segala kelemahan. Manusia itu penuh dengan segala ketidakberdayaan. Mari kita akan bersama-sama belajar tentang kitab Pengkhotbah. Kita akan belajar tentang kitab Pengkhotbah. Bahwa manusia itu sama di hadapan Tuhan. Kita akan baca di dalam kitab Pengkhotbah, bisa tolong ditayakan juga di LCD bahwa kitab Pengkhotbah pasal 9. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9. Saya tulis ayat yang ke-12. Ayat ini mengatakan demikian. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala, yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Di dalam kitab Pengkhotbah ini adalah kitab hikmat, kitab penuntun setiap manusia, agar manusia itu disadarkan betapa fananya manusia, betapa lemahnya manusia, betapa terbatasnya manusia. Bapak Saudara, ayat ini juga dalam kitab Pengkhotbah ini, dalam pasal 9 ini, Bapak Saudara, dikatakan bahwa hikmat itu lebih baik daripada kekuatan. Hikmat itu lebih baik daripada kekuatan. Ya, karena hikmat itu akan menuntun setiap orang untuk hidup takut akan Tuhan. Hikmat itu akan membawa orang itu sadar terhadap penciptanya. Kita hidup ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, bahwa hidup ini itu dipersiapkan untuk sebuah kematian. Ya. Nah, kita tidak bisa menyangka lagi bahwa manusia tidak mau mati. Ya. Semua manusia pasti mengalami yang namanya kematian. Ya, manusia itu mati sekali dan setelah itu menghadap pengadilan Allah. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu kasih karunia-Nya Tuhan. Ya. Dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Kalau aku hidup di dalam daging, yang hidup di dalam daging ini adalah hidup oleh karena iman kepada Anak Allah yang telah menyerahkan dirinya dan mengasihi aku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, memang kita hidup dalam daging. Ya. Daging membutuhkan istilahnya menu-menu, membutuhkan istilahnya makanan, membutuhkan gizi. Ya. Tetapi kalau kita hidup di dalam daging, kita ada daging,
Itu artinya bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Kristus yang hidup di dalam aku. Dan kalau aku hidup di dalam daging, itu artinya hidup ini harus berserah kepada Tuhan. Iman kepada Allah. Terus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur kalau sampai hari ini aku hidup. Ya. Aku mempercayakan seluruh kehidupanku kepada Tuhan. Artinya bahwa iman itu juga tidak ada diskon katanya. Iman itu jangan ada diskon untuk malas-malasan bekerja. Ya. Kalau sudah beriman katanya tidak usah bekerja. Di dalam pasal yang ke-9, nanti dalam pasal ke-9 kita pengkhotbah ini Bapak Ibu akan mendapatkan firman Tuhan yang mengatakan apa saja yang ditemui oleh tanganmu, kerjakanlah itu. Ya. Artinya bahwa kita tidak boleh malas. Ya. Zaman yang penuh susah, banyak pengangguran di sana sini, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak jalan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus punya yang namanya mental Kristus, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mental Kristus itu? Kristus itu tidak pernah berhenti bekerja, Bapak Ibu Saudara. Bapakku sampai hari ini itu tetap bekerja. Firman Tuhan mengatakan apa saja yang ditemui oleh tanganmu, kerjakanlah itu, pasti tidak ada orang nganggur, Bapak Ibu Saudara. Berkat itu datang daripada Tuhan. Kalau kita tidak bekerja, berkat tidak datang, Bapak Ibu Saudara. Yes. Nah, apa saja yang kita temui tanganmu, kerjakanlah itu. Ya. Selama kita ini masih diberikan kekuatan oleh Tuhan, artinya pada saat kita bekerja, pada saat kita melakukan segala sesuatu, Bapak Saudara, Bapak kita di surga itu dipermuliakan. Ya. Kalau kita bekerja, saat ini banyak orang-orang yang dirumahkan, ada ratusan, ribuan. Ya. Tapi saya dengan sebuah kesaksian, ada seorang pengusaha yang merumahkan, dia kasihan sekali dengan karyawannya, tetapi dia dirumahkan, tidak boleh pulang, tetap digaji kalau itu dia kerja. Ya. Tapi dia juga tidak pernah mengalami kebangkrutan, Bapak Ibu Saudara. Nah, tetap dia mengasihi orang. Nah, saat ini kasih akan sesama itu mulai hilang, Bapak Ibu Saudara. Orang jatuh dari sepeda motor, tidak ada yang nulungi. Katanya takut ya, kena virus corona, ya. Makanya dibiarkan saja, cuma dilihat itu saja. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini hidup, ini artinya kita hidup ini kesempatan. Kita ini sedang dipersiapkan kepada yang namanya sebuah kematian. Nah, setelah kematian ada kebangkitan. Bapak Ibu ya. Manusia terbatas. Namanya mati itu, manusia itu terbatas, ya. Manusia itu sangat terbatas. Ya. Ada yang tidak terbatas dan yang tidak pernah mati. Siapa itu? Yesus. Firman Allah yang hidup tidak pernah mati. Alkitab katakan dalam kitab Pengkhotbah kembali bahwa kita ini seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada 4 pengusaha besar di Indonesia. Salah satunya adalah di Semarang, ya, termasuk bagian dari pabrik rokok Jarum. Ya. Mereka mati. Ada yang setelah bos ini mati, lalu istrinya pun sakit dan anak-anaknya pun sakit. Mati. Nah, kalau sudah mati, tidak bisa melakukan apa-apa. Orang yang bisa melakukan apa-apa adalah orang yang masih hidup. Dan hidup itu adalah kesempatan. Hidup itu adalah anugerah, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita pasif, jangan kita apatis. Artinya jangan kita masa bodoh, Bapak Ibu Saudara. Saya sangat bersyukur ini kesaksian bahwa satu kali ada jemaat di Kediri, dia tidak bisa ikuti ibadah live di sini, lalu dia kumpulkan istri dan anaknya ibadah sendiri. Lalu di tengah-tengah
situasi dia tidak bisa ibadah bareng-bareng, dia ibadah di rumah. Ada mereka memenangkan satu keluarga yang lama dia tidak pernah ke gereja. Mereka kumpul sampai hari ini. Sampai itu saja. Saya bersyukur, saya bersuka cita. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah pandemi ini, ada orang-orang yang diselamatkan. Nah, Tuhan itu rindu. Saya percaya memakai tiap-tiap keluarga di tempat ini, saudara, untuk menjangkau, untuk menarik, untuk menuntun orang-orang yang dia jauh daripada Tuhan. Saudara, engkau pakai kita di tengah-tengah situasi seperti ini. Sebelum kemalangan itu datang secara tiba-tiba, Tuhan mau pakai tangan-tangan kita, Tuhan mau pakai hati kita, Tuhan mau pakai mata kita, Tuhan mau pakai telinga kita. Ya. Karena kita tidak pernah tahu kapan kemalangan itu datang. Sebab itu datang seperti apa ya? Alkitab sendiri lukiskannya seperti burung yang masuk dalam jerat, seperti ikan yang masuk dalam jala. Sudah, kalau ikan masuk dalam jala, burung masuk dalam jerat, ya sudah, dia cuma pasrah saja. Mau diapakan sama yang menjala, yang menjerat. Bapak Yesus, dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan dirinya. Demikian juga manusia. Akan tiba waktunya, manusia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Apa yang bisa kita buat? Mumpung kita masih hidup, mari kita gunakan kaki kita untuk berjalan dari jiwa. Mari kita gunakan tangan-tangan kita untuk memberkati banyak orang, mendoakan banyak orang, Bapak Yesus. Ya, oleh karena itu mari kita berpikiran positif saja. Banyak orang tidak senang kalau kita ini berbuat seperti Kristus, padahal firman Tuhan katakan kalau kita hidup bersama, mari kita ini menaruh pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita ini adalah hamba, abdinya Tuhan, Bapak Yesus. Ya, namanya abdi itu ya banyak kritikan, ya banyak olokan, ya banyak sindiran, tidak masalah. Namanya abdi, ya, dengan tujuan apa? Supaya kita semakin bekerja keras buat Tuhan. Amin. Kalau kita mau punya pikiran seperti itu, kalau kita hanya sekedar mengasihi diri sendiri, ya kita disindir orang saja terus nesu, kita di wong saja kita mutung, gampang mutungan. Ya. Nah ini terus piye kita bisa melakukan kehendak Tuhan? Jangan sampai kita dalam keluarga Kristen, keluarga anak-anak Tuhan, kita kehilangan Tuhan di dalam gereja. Ya, hidup ini adalah kita punya komitmen, seperti Paulus punya komitmen. Hidup ini adalah apa? Menyenangkan Tuhan. Hidup ini, kalau kita masih hidup sampai hari ini, tujuannya adalah mengenal Tuhan. Persekutuan dalam kematian dan kuasa di dalam kebangkitan. Bagi hidup itu adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Wah, ini satu ayat ini kalau misalnya digali itu dalam sekali pengertian. Bisa tidak untuk melakukan satu ayat ini? Ini kitab pengkhotbah ini adalah kitab yang ditulis oleh Amsal Soleman ribuan tahun yang lalu. Ya, dia sudah mengalami banyak hal. Dia sudah tidak bisa mengharapkan tentang kekayaannya. Soleman ini adalah raja yang paling kaya sebelum dan sesudahnya. Tidak ada yang seperti Soleman. Tidak ada yang bisa menyaingi istrinya, juga tidak ada yang menyaingi seperti Soleman. Kekayaannya luar biasa. Ya. Nah, semua itu dia terima dari Tuhan. Dia terima dari Tuhan. Selama dia itu mengabdi, menghadirkan kemuliaan Tuhan dalam rumah tangganya, dia diberkati Tuhan luar biasa. Tapi sementara dia menyimpang dari jalannya Tuhan, ya dihancurkan dia kekuasaan. Makanya dia katakan hikmat itu jauh lebih penting daripada kekuatan. Hikmat itu jauh lebih penting daripada kuasa, daripada kekayaan. Itu hikmat itu jauh lebih penting. Karena hikmat ini, kalau tidak salah di dalam pasal 1 ayat yang ke-7 katakan bahwa hikmat itu apa? Hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Hikmat itu yang akan menuntun orang untuk hidup takut akan Tuhan. Bapak Yesus. Hikmat itu akan menyadarkan setiap manusia bahwa manusia itu terbatas.
kemalangan itu akan datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, selama kita masih hidup, kita mau mengerjakan sesuatu yang baik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya, jangan sia-siakan hidup ini. Ya, saya percaya orang-orang yang mau bekerja, orang-orang yang namanya orang yang beriman, kita tidak bisa mengatakan ngakunya orang beriman. Ya, nah, kalau ketemu saudaranya lapar, saudaranya tidak punya pakaian, goodbye ya, Tuhan memberkati ya, selamat jalan, gitu kan, tidak bisa seperti itu. Ya, orang beriman itu Bapak Saudara namanya orang beriman. Iman tanpa perbuatan itu mati, Bapak Saudara. Ya, jadi harus ada perbuatannya, harus seimbang, Bapak Saudara. Ya, tidak hanya cukup beriman saja, berbuat juga. Perbuatan orang beriman harus dinyatakan, Bapak Saudara. Ya, nah, ya ditungakne, ya, ya disangoni, ya diberkati, Bapak Saudara. Ya, orang beriman kalau melihat Bapak Saudaranya ya sedang mengalami kelemahan, yang mengalami mereka itu punya pergumulan dalam kehidupan mereka. Itu adalah ciri orang-orang yang beriman. Kerjakanlah apa yang dijumpai di tangan, kerjakanlah. Saya percaya bahwa saat ini Menteri Pendidikan Pak Khalid, bahwasanya sekarang ini kan UN sudah dihapuskan, skripsi itu sudah tidak ada. Ya, tidak ada penghapusan tentang skripsi. Ya, ini saya Pak Titin yaitu lagi garap skripsi, ya, bersyukur skripsi diadakan, gitu kan. Nah, jadi sekarang ini yang dicari oleh perusahaan-perusahaan, mereka mengacu kepada firman Allah. Ya. Yang dicari bukan orang yang ranking, bukan lulusan dari universitas yang terbaik, Bapak Saudara, ya punya prestasi ya luar biasa nilainya, bukan itu yang dicari. Ya, bijinya api tapi nyolongan, Bapak Saudara, kan tidak nganggur di perusahaan. Ya, nah, lulusan jebolan universitas terbaik, ya, tapi dia korupsi, wah, tidak nganggur di perusahaan. Ya, bangkrut di perusahaan. Tapi yang dibutuhkan adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang jujur, bisa nyambut dari tenanan, berani di bawah tekanan, Bapak Saudara. Saya mentara jalan itu lihat lowongan pekerjaan itu, bukan saya cari lowongan pekerjaan. Saya lihat itu apa syarat-syaratnya mereka bisa bekerja di bawah tekanan. Artinya orang-orang yang betul-betul ulet di segala tantangan. Itu yang dibutuhkan, jujur, disiplin, tektorat telatan, Bapak Saudara. Ya. Nah, itu dibutuhkan oleh perusahaan. Ya. Skill, kemampuan, punya kemampuan, punya keterampilan itu sangat dibutuhkan. Bapak Saudara. Ya. Jadi dalam hal ini tidak ada istilahnya itu kok tertutup lowongan pekerjaan itu, tidak ada ceritanya. Bapak Saudara. Kalau saudara jujur, sudah bertanggung jawab, banyak yang membutuhkan. Bapak Saudara. Pekerjaan itu selalu ada. Bapak Saudara. Tapi yang terpenting jangan hanya terus untuk diri sendiri. Ya. Kalau saudara memuliakan Tuhan, pasti segala sesuatu terbuka buat saudara. Bapak Saudara. Dok, katakan apa tadi? Bahwa berkat Tuhan datang daripada siapa? Tuhan. Ya, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Allah, maka Allah itu akan bertindak. Ya. Ya. Jadi dalam hal ini kita punya Tuhan. Bapak Saudara. Jangan ragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara jangan hanya sekedar nyanyi. Ku percaya janjimu ajaib. Bapak Saudara. Di tengah-tengah kesusahan, saudara tidak pernah percaya sama Tuhan. Makanya saya katakan, ya, saudara bisa bertahun-tahun jadi orang Kristen, ya, katanya sing ngakunya orang beriman, anak Tuhan, tapi kehilangan Tuhan. Jangan sampai saudara kehilangan Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 1 katakan, banyak orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, 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 gitu. Waktu ada kelemahan, bantu. Ya, Tuhan jadi hantu, menakutkan, nggak percaya lagi kepada Tuhan. Tuhan itu ada. Tuhan tidak pernah melipat tangan dan Tuhan tidak pernah menutup mata. Tapi yang menjauhkan kita adalah dosa-dosa kita. Ya. Kesempatan yang ada, mari kita bangun hidup kita untuk mengenal Tuhan. Kesempatan yang ada, mari kita bangun dengan jam-jam doa kita. Ya Bapak. Mari dengan kesempatan yang ada ini,
kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling menasihati satu dengan yang lain, tidak saling meruntuhkan, tapi mari kita saling membangun. Bapak Ibu Saudara, ya, memang banyak orang stres hari-hari ini, ya. Nah, karena mereka sukanya hanyalah meruntuhkan, membongkar, dan membangun. Saya percaya Tuhan memberikan hikmat di dalam kehidupan kita untuk kita bisa saling membangun satu dengan yang lain. Hidup ini adalah, kembali ya, saya menyitir dari rekor, hidup ini adalah kepercayaan, hidup ini adalah ujian, dan hidup ini adalah penugasan sementara. Satu kali kemalangan itu akan datang dengan tiba-tiba. Orang ketoke OTG, ya, orang tanpa gejala, moro-moro terpapar, mati. Tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun dia mati, ya, George Floyd itu dia dilapisi lapisi emas seperti ini, ya rasanya masuk seperti ini lapis orang emas. Bapak itu sudah mati. Sing iso menikmati kan sing urip. Tapi ram gitu kan. Wow, keren gitu kan. Nah, ya dong. Nah, bagus. Ya dong. Itu hidup. Bapak itu sudah. Masih mati yo. Masih enak soto, enak puyung enak mie wis gak iso hai. Bapak itu sudah. Oh, mati. Sudah. Masih hidup ini. Kita ini masih hidup, diberikan hidup oleh Tuhan, itu anugerah. Itu kasih karunia. Kita diselamatkan bukan perbuatan baik kita, bukan perbuatan amal kita, ya toh? Bukan kebaikan kita. Kita ini orang jahat di hadapan Tuhan, tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau kita layak di hadapan Tuhan, bisa berdiri di hadapan Tuhan karena kasih karunia itu. Baik saudara, mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mengerjakan sesuatu bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Selama kita masih bisa berbuat sesuatu, mari kita berbuat sesuatu. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lakukan. Apa yang bagiannya Tuhan? Pasti Tuhan akan lakukan jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita doakan. Nah, firman Tuhan juga mengatakan, sebelum lidah kita mengatakan segala sesuatu, Tuhan sudah tahu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baik saudara. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada penyanyi yang mengatakan, tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Tuhan, Kaulah penciptaku. Ya, terus sehelai rambutku jatuh Allah tahu. Jenengan ora tahu rambut jatuh barang brodel barang ora tahu. Tapi Gusti Allah menghitung sehelai rambut pun Tuhan ada. Apalagi saudara dan Tuhan itu tidak pernah meninggal. Dia sering meninggalkan kita. Oleh karena itu, selama kita masih hidup, dimanapun saudara bekerja, dimanapun saudara bercocok tanam, dimanapun saudara berprofesi, jangan tinggalkan Tuhan. Mari kita membangun hidup kita. Hari-hari ini justru kita banyak waktu untuk membangun hidup kita, yaitu mengenal Tuhan. Bapak saudara, amin. Tuhan memberkati kita. Yalah, pada pagi hari ini renungan firman Tuhan akan mengingatkan kita supaya kita ini menjadi manusia yang terus senantiasa berharga di mata Tuhan. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita detik pun di dalam kehidupan kita. Mari kita terus membangun hidup kita. Kita terus mencari Tuhan. Kalau saudara mencari Tuhan, saudara akan menemukan Tuhan. Baik saudara, kalau saudara lemah, cari Tuhan. Kalau saudara dalam pergumulan, cari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, dia akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Baik saudara, mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini nyanyian memang lama ya, tapi coba kita akan pujikan bersama-sama. Ada saudara yang masih hafal ayat ini. Jangan tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus tolong. Mari kita pujikan bersama.
Jangan tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Selai rambutku jatuh engkau tahu. Yesus, Kau peduli aku. Yesus, Kau peduli aku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Kau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita pujikan pujian ini dengan penuh iman, penuh keyakinan, penuh kepercayaan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Selai rambut di kepala kita jatuh 2 tahun. Mari kita penuh dengan keyakinan dan kita pujikan pujian ini berulang-ulang dalam kehidupan kita. Ya Allah yang tidak pernah terlambat memberikan pertolongan dalam hidup kita. Ya Allah yang terus menjaga. Ya Allah segalanya dalam hidup kita. Dan Dia tahu yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama pujikan pujian ini. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan bangkitkan tangan kanan kita di dada kita. Haleluya. Amin. Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah terlambat dalam memberikan pertolongan. Tuhan tahu setiap kebimbangan dalam setiap hati manusia. Tuhan tahu setiap kekhawatiran yang ada di dalam hati manusia. Tuhan tahu setiap ketakutan yang sedang dialami oleh manusia. Ketakutan akan kemalangan yang datang secara tiba-tiba. Tuhan
tapi Allah memberikan kuasa, memberikan hikmat, memberikan kemampuan dalam setiap kehidupan manusia. Sampai detik hari ini dengan kuasa dan kemampuan dan hikmat Allah itu akan membangkitkan roh yang ada dalam kehidupan kami. Untuk terus semakin percaya kepadamu, semakin menyerahkan diri kepadamu, semakin menyadarkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kami selalu membutuhkan uluran tangan kasih-Mu Tuhan menjangkau dalam hidup kami. Seringkali kami lemah, tapi Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kami. Seringkali kami gelap di dalam jalan-jalan kami, Tuhan memberikan terang di dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu itu Tuhan terus kami rindukan, kebenaran-Mu terus kami butuhkan, kami perlukan dari hari ke hari. Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu agar ada satu kerinduan seperti rusa yang haus akan sungai-Mu. Dari hari ke hari, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Kami terus membutuhkan Engkau. Tanpa Engkau Tuhan kami lemah, kami jatuh, kami tersesat, kami tidak tahu jalan kemana kami pergi. Kami tidak mempunyai arah yang pasti tanpa tuntunan Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan Engkau dari hari ke hari. Kami membutuhkan hikmat-Mu, kami membutuhkan kemampuan yang datang dari Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau sampai detik hari Tuhan masih memberikan hidup, masih memberikan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu itu yang akan mendampingi kami di dalam setiap langkah-langkah kami. Untuk kami boleh mengenal siapa Tuhan yang kami percaya, siapa Juru Selamat yang kami percaya. Bahwa Engkau adalah segala-galanya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat perhatian kepedulian-Mu Tuhan sampai detik hari ini. Tuhan, ampuni setiap ketidakpedulian kami, keacuhan kami kepadamu. Ampuni Tuhan kemasa bodohan kami di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Sucikan kami dengan kuasa darah Yesus. Jadikan kami keluarga-keluarga yang terus membangun kemenalan kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kali Bapa terus kuatkan, pulihkan setiap keluarga-keluarga, bangkitkan roh yang ada dalam hidup anak-anak-Mu. Biarlah Roh Kudus tidak akan pernah dipadamkan dalam hati mereka, tetapi Roh Kudus terus menyala-nyala dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka boleh berdampak, boleh menjadi berkat, memberkati banyak orang, sehingga mereka boleh mengalirkan aliran air yang hidup yang keluar dari hati yang dipenuhi oleh Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengangkat tangan kepadamu, kami memandang kepadamu, hati kami menyembah kepadamu, mata kami tertuju hanya kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa buat negara kami Indonesia, kami berdoa bagi dunia ini, kami berdoa bagi pekerjaan Tuhan dimanapun saja mereka berada, yang saat ini sudah mulai ada pembukaan ibadah-ibadah dimanapun mereka berada. Tuhan, dalam pengurapan ilahi turun atas mereka, kemudian Tuhan turun atas rumah-rumah ibadah-Mu. Tuhan di tengah-tengah perhimpunan umat kudus-Mu, Tuhan menjamah, menguatkan, meneguhkan di tengah-tengah situasi yang penuh dengan segala kesesakan. Tuhan, Engkau beracara dalam kehidupan orang-orang-Mu. Terima kasih Bapa, kami adalah milik-Mu. Dalam minyak yang daripada Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kami, melumaskan, membuka mata kami, melihat campur tangan Allah berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, memberkati negara kami, Pak Presiden, Menteri, dan juga pada jajarannya Tuhan, dari yang tertinggi sampai pada tingkat yang terbawah. Tuhan memberkati negara kami Indonesia, memberkati tanah Indonesia ini. Kalau tanah Indonesia ini sudah terkutuk oleh darah-darah orang-orang yang berdosa Tuhan, bahkan darah orang-orang yang tidak berdosa Tuhan, mengampuni, membebaskan, melepaskan Tuhan. Tanah-tanah di negara kami Indonesia, tanah yang kami injak saat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah darah Kristus yang mengalir di Kalvari memulihkan tanah-tanah yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Bapa di surga.
Kami terus berdoa bagi setiap anak-anakmu yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang saat ini sedang bergumul dengan kehidupan mereka, mari Tuhan Kau menampakkan diri dalam hidup mereka, menguatkan mereka, dan mereka boleh menemukan Engkau sebagai gembala yang baik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, dipuji dimuliakan nama-Mu, besarlah kasih setiamu, kepedulian perhatian luar biasa dalam hidup kami. Boleh kami terima setiap hari dalam kehidupan keluarga pribadi kami, anak-anak kami dimanapun mereka berada. Mereka boleh terus mencari Tuhan dan menemukan Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala doa, pujian, penghormatannya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami ajaib. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan. Tadi Bapak Ibu, Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati Tuhan. amin. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kita akan bangkit berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami. Haleluya. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesus. Serahkan buat hamba Tuhan yang akan doa berkat memberkati umat Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang maha baik, terima kasih ya Allah, kami ucap syukur buat siang hari ini ya Tuhan. Kau yang telah campur tangan dalam ibadah kami ya Tuhan hari ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kami bersyukur atas firman ya Allah yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ya Allah. Kiranya ya Tuhan kami dengan iman kami boleh belajar untuk melakukan apa yang menjadi Yesus perintah-Mu hari ini ya Tuhan. Kiranya kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ya Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini ya Tuhan, mereka yang terbaring sakit, yang di rumah maupun dimanapun mereka berada saat ini ya Allah. Mereka tidak bersama-sama dengan kami tempat ini Bapa. Kiranya ya Tuhan tangan kuasa-Mu ya Allah mulai menjamah mereka ya Tuhan, memulihkan dan menyembuhkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang ada di luar negeri, di luar kota, di pulau-pulau ya Tuhan, dalam nama Yesus ya Tuhan, biarlah Roh-Mu ya Tuhan boleh memenuhi setiap mereka juga ya Allah.
Dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan, kiranya roh kesetiaan ya Allah karuniakan buat mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkannya Tuhan seluruh keluarga-keluarga ya Bapa dalam tangan kuasa-Mu juga ya Allah. Kau tahu ya Allah akan setiap apa yang menjadi doa kami, pergumulan kami ya Tuhan, rinduan kami ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa di dalam nama Yesus, di saat kami mengandalkan Engkau, di saat kami berteriak memanggil nama Yesus, maka ya Tuhan, tangan-Mu tidak akan lama-lama untuk terulur menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan untuk saudara-saudara kami yang ada di WTC Kediri juga ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, oh Tuhan, kami tahu yang percaya ya Tuhan, Kau mengasihi mereka juga ya Bapa. Biarlah kiranya saat ini berkat-Mu juga boleh tercurah atas saudara-saudara kami yang ada di sana ya Bapa. Apapun yang saat ini mereka alami dan mereka hadapi ya Allah, biarlah mereka tetap setia dan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Saudara-saudara kami yang dikasihi Tuhan, kita akan berpisah pulang ke rumah kita masing-masing. Izinkan tangan Roh Kudus, tangan Bapa di surga mengalir dalam setiap kehidupan kita. Sinar wajah Tuhan senantiasa melindungi dalam perjalanan kita kemana dalam langkah. Berkat-berkat Tuhan, kebajikan dan kemurahan Allah terus ada bersamamu dimanapun saja saudara tinggal. Kasih sayang Tuhan, rahmat Tuhan yang besar terus naungi di dalam setiap kehidupanmu, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Allah dikasih kita, dalam kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai dalam setiap langkah hidup kita, mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang 2 kali. Jemput gerejanya masuk dalam kemuliaan Bapa yang kekal. Di mana saudara berada, juga Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan saudara. Setiap orang diberkati dan percaya bersama-sama mengatakan amin. Tuhan. Bapak Ibu, untuk persembahan bisa langsung ke depan ya, nanti ada petugasnya di depan. Sambil pulang Bapak Ibu bisa langsung kasih persembahan di belakang. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Di belakang kita. Langsung gini ya. Terima